Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara semuanya, selamat pagi. Selamat Paskah. Selamat Pesta Santo Markus. Masih bingung jawabnya kan? Selamat Pesta Santo Markus. Sudah sarapan belum? Suaranya lemas. Kita syukuri pagi hari ini. Kita syukuri Pesta Santo Markus. Semuanya warnanya merah. Jubahnya warna merah, ibu bapak bajunya warna merah, bahkan mic-nya juga berwarna merah. Merahnya merah muda lagi. Kita syukuri Tuhan mencintai kita bersama dengan Santo Markus. Semoga Markus yang berkorban menjadi martir karena mewartakan Kristus, semangatnya juga membara dalam diri kita, para ibu bapak, saudara-saudara dalam komunitas Living Word, sabda yang hidup. Oh, Anda ragu-ragu sih, sabda yang hidup. Ya, itu yang kita syukuri. Dan untuk itulah kita rayakan Ekaristi pada pagi hari ini dengan pertama-tama mohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Hari ini adalah pesta, sehingga dalam pesta, dalam sejarah gereja, kita doakan juga doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Nabi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita persembahkan misa pada pagi hari ini untuk intensi-intensi kita. Yang pertama, bersyukur atas anugerah kelahiran Markus Alvinopoa. Semoga Tuhan memberkatinya dan menjadikannya pribadi yang tumbuh sehat, tumbuh menjadi anak yang bijaksana, memiliki masa depan yang baik, serta menjadi anak yang dapat dibanggakan terlebih dalam iman akan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kekompakan seluruh pengurus dan anggota Living Word. Kita juga mohon berkat untuk karir dan masa depan yang baik bagi seluruh umat anggota komunitas Living Word. Dan juga kita mohon doa, rahmat, kesehatan, dan kesembuhan untuk anggota Living Word yang sakit. Dan juga kita berdoa untuk proses kelahiran Veronica Nadia bulan Mei nanti, dan Antonius Aris supaya dapat menjadi paman yang baik untuk anak yang lahir nanti. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus Penginjil
dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus 5 ayat 5b sampai 14. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikan olehnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai segala-galanya. Amin. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia itu benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Santo Markus. Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Mari kita baca sama-sama. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang baik, ibu bapak sekalian, suara saya terdengar jelas? Terima kasih. Shalom. Shalom. Anda tahu apa artinya shalom? Damai sejahtera bagimu. Kapan Anda dengar sabda itu? Hari ini barusan baca pertama tadi. Saya khawatir Anda nggak dengar, jangan-jangan gitu. Dalam bacaan pertama tadi kan dikatakan tuh, salam satu dengan yang lain dengan ciuman yang kudus. Ada cium yang tidak kudus berarti ya. Cium yang kudus. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Karena bacanya begitu tadi, amin kan? Coba bayangkan, saya membayangkan begini ibu bapakku yang baik. Seandainya Kristus yang bangkit, Tuhan Yesus yang bangkit itu lalu datang kepada para murid, ketok-ketok pintu, lalu masuk ke dalam pintu itu. Apa yang Yesus katakan kepada para murid? Anda ingat apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Bahasa Ibrani-nya shalom, yang selalu kita doakan shalom gitu kan. Lalu ada yang mengatakan, kenapa kamu pakai shalom? Shalom itu kan salamnya orang Protestan. No, itu di kitab suci ada. Dan ada yang baca kitab suci sih. Shalom artinya salam, damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan itu Bapak, seandainya Yesus yang bangkit itu kemudian ketuk pintu, para rasul dan dibuka, dan Yesus berkata, balaskan dendamku. Apa yang terjadi? Ngeri kan? Ya, jadi filmnya Susana, Santet dan Santet itu yang belum lama di bioskop kan? Ya, Santet. Kenapa orang santet? Karena dendam, lalu saling dendam. Tetapi Yesus punya sudut pandang yang lain. Yesus memberikan warta damai sejahtera bagi kamu. Artinya Yesus yang punya pengalaman terluka, orang gagal paham tentang Yesus, orang gagal paham tentang Yesus yang mencintai kita. Tetapi disitulah kemudian Yesus tidak menawarkan bibit-bibit permusuhan. Kamu nggak mengerti, kamu harus dihukum, kamu harus salah, balaskan dendammu. Tidak begitu. Tapi Yesus mewartakan damai sejahtera. Kadang-kala dalam komunitas kita ini, dalam keluarga kita, kita saling mengasihi satu sama lain. Setuju? Setuju. Tapi kadang-kadang kita mengasihi satu dengan yang lain itu orang lain bisa salah menangkap. Ada yang bentuk mengasihinya, dia karena begitu mengasihi kita, dia mengatur segala-galanya, diatur sampai detail gitu kan. Itu tanda mengasihi atau bukan? Mengasihi. Karena dalam dirinya pribadi tersebut mungkin saja yang namanya mengasihi bahwa semuanya terjamin dengan baik. Tapi ada yang lain dengan cara mengasihinya dibiarkan. Udah pokoknya aku membiarkan kamu
mengambil bagian dengan bebas, bernyanyi dengan suara yang lantang, mengambil bagian dengan caranya masing-masing. Kalau ada yang mengatakan dia nggak sayang, dia nggak peduli sama kita, no, jangan salah. Mungkin cara mengasihinya adalah dengan cara memberikan kita kebebasan satu dengan yang lain. Dan persis pada pengalaman inilah kadang-kadang kita juga bisa menjadi seperti murid-muridnya Yesus yang gagal paham memahami maksud Yesus mencintai kita. Semoga pengalaman kita mencintai satu dengan yang lain, saling mengasihi dalam komunitas Living Word Sabda yang hidup ini, kita semua diberi anugerah yang istimewa oleh Tuhan. Dan disitulah anugerah itulah yang membuat kita diajak untuk semakin peka mengenali betapa Tuhan mencintai kita dalam cara hidup kita masing-masing di komunitas ini. Ada yang panitia mempersiapkan semuanya dengan bagus, ada bunganya, ada lilinnya. Tadi anggur hampir habis ibu bapak, tapi ternyata ada mukjizat di sini. Anggurnya datang langsung dari Portugal loh. Ya. Jangan jadi Bunda Maria gitu ya. Ada mukjizat-mukjizat yang kita syukuri kecil-kecil dalam komunitas ini yang setia melayani satu dengan yang lain. Teman-teman yang menyanyi, teman-teman yang membacakan sabda, kita semua diberi anugerah. Untuk apa? Untuk mengenali betapa Tuhan mengasihi kita. Untuk mengenali Tuhan yang mengasihi kita itu butuh rahmat menurut saya. Rahmatnya adalah rahmat keheningan dan rahmat doa. Sehingga untuk melihat banyak orang yang mengasihi sekitar kita, kita perlu belajar untuk mengenali, oh begini caranya Tuhan mencintai. Dan saya yakin komunitas Living Word ini pagi-pagi hari Sabtu Anda berkumpul di tempat ini pakai baju merah, pasti juga ingin mengalami Tuhan yang mencintai kita dengan istimewa. Markus, Santo Markus mengalami Tuhan yang mencintai dia sehingga dia kemudian berani bersaksi sampai wafat. Ada yang tahu jenazah Santo Markus disimpan di mana? Ada dikebumikan di mana? San Marco? Ya, maksudnya San Matius mungkin kan. Jenazahnya Santo Markus itu disimpan di dalam basilika di kota Venesia, Venice. Katedralnya namanya Santo Markus. Jadi ceritanya itu kilas sejarahnya. Saya mau khotbah 1 jam. Kilas sejarah Santo Markus itu meninggal sebagai martir, dia dibunuh. Karena apa? Karena mewartakan Yesus. Karena dia tahu Yesus sayang sama dia, sayang sehabis-habisnya, dia berani kemudian bersaksi juga. Makanya hari ini warna liturginya merah. Anda juga bajunya warnanya merah semuanya. Santo Markus meninggal, lalu karena para orang-orang yang berdevosi dengan Santo Markus, mencintai Santo Markus, jenazahnya dibawa ke Italia dan dikubur di dalam basilika Santo Markus sampai hari ini. Pasti kalau ada baca berita nanti, di sana ada perayaan besar Santo Markus. Kenapa? Karena Santo Markus bersaksi sampai habis-habisnya dalam hidupnya dan juga dia menulis Injil. Injil Markus, Injil itu berapa urutannya? 1 atau 2 atau 3? 2. Urutan kedua. Injil yang paling panjang atau Injil paling pendek? Paling pendek karena 16 bab. Yang lainnya 28, 24, 21. Kenapa? Karena Markus bahasanya tegas dan lugas. I love you. Aku mencintaimu. Aku tunjukkan caranya mencintai Tuhan dengan baik sampai mati sebagai martir. Semoga kita juga pada hari ini, saya tidak minta ibu bapak segera-segera meninggal ya, tidak mungkin. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berani bersaksi mencintai satu dengan yang lain, pada khususnya dalam komunitas ini. Kita semua punya peran yang istimewa. Tuhan punya tugas untuk kita. Kalau ada orang mengatakan saya tidak berarti, saya bukan siapa-siapa, no, salah. Kalau kamu bukan siapa-siapa, apalagi saya. Begitu. Tuhan itu punya rencana besar untuk kita. Kita adalah orang yang istimewa satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk mencintai dan mengenali bagaimana Tuhan mencintai kita. Caranya dengan berdoa, dengan hening, dengan melihat secara sabar dan tekun bahwa kekuatan Allah itu yang mengalahkan segala-galanya dan memenangkan kita dalam hidup. Saudara-saudaraku, itu yang mau saya bagikan pagi hari ini. Kita
syukuri semua berkat Tuhan. Kita cintai Tuhan dalam segala hal yang bisa kita lakukan setiap hari seperti 1 Markus. Kita tundukkan kepala, kita syukuri Tuhan yang mencintai kita dalam sabdanya hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Santo Markus, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan ibadat kita dengan doa permohonan. Silakan yang akan melayani doa umat ambil bagian. Ibu bapak dan saudari-saudara yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Rahim mencintai kita dengan berkat-Nya yang begitu melimpah. Untuk itu marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada-Nya. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Antonius Gaur Asmoro PR, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya, agar senantiasa memancarkan terang kasih Allah yang mendatangkan sukacita bagi umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk komunitas Living Word, semoga komunitas Living Word dapat berjalan lancar, terutama pelayanannya yang tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk yang rapuh dan tersingkirkan. Berkati juga agar pengurus dan anggotanya tetap rukun, kompak, dan setiap pelayanannya Tuhan selalu dimuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua komunitas yang difabel, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk negara-negara yang berkonflik, mohon kasih Allah memberkati negara-negara yang berkonflik, sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian dan kerukunan untuk umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit dan berbeban berat. Mohon Tuhan memberikan mukjizat, kesembuhan dan pengharapan, serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua umat Living Word yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, serta berkati karir dan masa depan yang baik, serta Tuhan berkati semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk intensi doa kita hari ini dalam misa. Juga marilah kita hening, kita sampaikan doa-doa pribadi kita dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami, karena kami percaya Engkau mencintai kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah
Saudara-saudara yang baik, mari berdoa supaya persembahan kita berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan kami bersama dengan kemartiran Santo Markus. Semoga jiwa kami berkobar-kobar, dan jiwa yang berkobar-kobar itulah yang kami persembahkan kepadamu dalam kurban tubuh dan darah Yesus yang suci, yang mencintai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benarlah ya dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau Gembala abadi. Engkau tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dalam perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang kau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu. Dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kita
kehidupan ialah keselamatan. Kami bersyukur kami Kau anggap layak menghadap Engkau berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya sanak keluarga kami. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, para rasul, Santo Markus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Yes.
terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan penyertaannya tunduk dan hormat, menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Yesus yang amat baik, penebus umat manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Engkau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing menyerahkan diri kepada hati-Mu yang amat kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, adalah Kau rajai, bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Engkau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah Bapaknya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau yang terpisah karena kecederaan. Ulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada seluruh bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa kebahagiaan kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala masa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Takut Engkau. Kami mohon semoga kami
tubuh dan darah-Mu. Sedemikian sehingga kami dapat selalu menikmati buah dari penebusan-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan mohon berkat Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kita berdoa, doa terpujilah Allah. Kita bersaut-sautan. Terpujilah Allah, terpujilah Nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Roh Kudus penolong kita, Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawat Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci dan tata krama, Terpujilah nama Maria, perawat dan Bunda. terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, Terpujilah Santo Yusuf mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Kita doa bersama-sama. Ya Tuhan, Ibu berdoa agar umat berdamai, tenang dan sejahtera di bawah naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, hasratku, dan semua yang kuserahkan kepadamu. Enyahkanlah nafsu jahat dari hati dan mulutku. Singkirkanlah pikiran yang tidak baik dan perasaan yang tidak terkendali. Buangkanlah dalam hatiku cinta padamu, yang tampak dalam kasih kepada sesama. Anugerahkanlah padaku semangat kebenaran yang teguh, teristimewa pada saat kemalahan, agar supaya aku dapat bangkit daripada keputusasaan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari segala mara bahaya dan kebimbangan yang datang dari dunia. Jangan lupa ya Yesusku, kepada orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kami memang disedihkan oleh kematian mereka, namun dihibur oleh ketaatan mereka kepadamu waktu mereka masih hidup. Sehingga kami percaya bahwa Engkau yang akan menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, berilah kami damai-Mu, kasihanilah, bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari dosa-dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Salam Allah yang mulia dan
menyanyikan lagu Pujilah Tuhan sambil menyiapkan hati untuk menyambut komuni yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Saudari dan saudaraku yang baik, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang membuat Santo Markus berani berkorban, mencintai sampai dengan akhir hayatnya. Dan berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tetapi sesatkan saya, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin.
Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas anugerah yang kami terima dari meja perjamuan-Mu. Semoga santapan yang kami sambut ini menyucikan dan menguatkan iman akan Injil yang diwartakan oleh Santo Markus sampai kami dipersatukan dalam surga abadi. Mampukan kami untuk terus mengenali tanda-tanda kasih yang kami terima setiap harinya dalam keluarga dan dalam komunitas kami ini. Biarkanlah hati kami terus berkobar mencintai Engkau, hidup dengan penuh harapan dan juga dalam iman dan kasih. Engkaulah Tuhan yang setia, yang selalu mencintai kami, menemani kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Pertama, terima kasih Romo sudah meluangkan waktu tidak bisa untuk kita semua. Ada satu hal yang saya mau umumkan kepada teman-teman di Febel. Kita kesempatan Rosario tiap minggu, tiap Jumat, ya itu Rosario khusus teman-teman di Febel. Dulu rame, sekarang yang datang semua pendamping. Di Febelnya nggak ada yang ngomong. Pendamping ini sibuk pun dia meluangkan waktu loh, Jumat jam 12. Dan yang membuat tuh Hendy Romo tuh yang tadi ini, maaf ya kalau ada lambat-lambat itu Hendy hebat Hendy, luar biasa Hendy. Dia kecewa loh, teman di Febel nggak ada yang nongol, yang nongol ibu-ibu semua. Ada beberapa bapak-bapak. Jadi saya menghimbau seperti tadi Romo katakan, kita mesti selalu punya wifi sama Tuhan. Wifi-nya itu apa? Doa. Kita punya Zoom untuk teman-teman di Febel. Tolong luangkan waktu. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Apalagi ya teman-teman di Febel ini semuanya hebat-hebat mandiri. Tapi kalau tidak terus berrelasi dengan Tuhan, cobaan banyak banget. Ya kan? Saya aja nggak berani loh tiap hari lalu ngarang Rosario itu cobaan banyak banget. Beneran ya teman-teman ya. Tolong ini himbauan loh ya. Hendy itu udah tiap minggu udah kayak dia kolektor panggilin orang. Ayo tugas. Kemarin semua ibu-ibu, bapak-bapak yang normal yang bisa cuma 3. Menyedihkan kan? Tolong ya, ini himbauan ya. Terima kasih teman-teman semua, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Rosita bahwa kita dipanggil diingatkan Rosita. Yang kedua, terima kasih atas nama Pastor untuk pemimpin hari ini. Semoga kami tidak salah menanggapi ketika kami ditegur dan diarahkan. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Rosita yang sudah menyiapkan gedung ini untuk kita bisa misa, dan semua donatur yang sudah memberikan dananya supaya Living Word bisa berjalan setiap hari dan juga setiap hari Minggu. Yang ketiga, atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosita, kepada Ibu Getty, semua Bapak Ibu yang sudah mendoakan saya selama saya di rumah sakit. Saya tidak tahu sampai kapan saya seperti ini. 6 bulan sakit, masuk rumah sakit, operasi sampai 10 kali. Saya merasa di RW ini, di Bapak Ibu donatur pendamping, waktu saya sakit telepon udah di mana? Ya, juga kepada ya, Bapak Tobi yang sudah mengantar saya ke rumah sakit. Ya, saya kemarin itu saya pikir akan dipanggil Tuhannya, tapi saya kasihan ibu saya karena saya anaknya yang laki-laki dari 5 tinggal saya yang tinggal. Gimana kalau ibu saya nanti meninggal, siapa yang mendampingi? Tapi saya berdoa tiap hari Rosario kepada Tuhan. Tidak kuat saya karena sakit,
Kadang-kadang sampai 2 peristiwa saya sudah tertidur, tahu-tahu 2 jam lagi bangun, tadi baru 2 peristiwa. Saya lanjutkan lagi terseot-seot sampai 5 peristiwa. Puji Tuhan, saya masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan pastor sekarang ini. Belum dipanggil, masih dikasih kesempatan supaya kita saling mendukung pada sesama penyandang disabilitas. Terima kasih, itu yang bisa saya katakan. Kita boleh berdiri. Terima kasih saudara-saudara untuk undangannya. Saya bersyukur bisa berkenalan dengan Anda, bisa berdoa bersama, beradorasi bersama. Semoga iman kita terus ditumbuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Iman kita dikuatkan sehingga perjalanan hidup kita juga semakin mantap hari demi hari. Kita syukuri semua berkat dalam komunitas ini. Kita syukuri segala pengorbanan kita. Kita syukuri juga segala perjuangan yang kita upayakan tiap hari. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Rahim memberkati kita, keluarga, komunitas, karya pelayanan, doa, harapan dan niat-niat baik kita dengan cintanya yang berlimpah, Bapa dan Putera